Saudara, Indonesia akan melakoni laga keduanya di grup A Piala AFF U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya melawan Kamboja. Sebelumnya, saudara, Indonesia memetik poin penuh dengan kemenangan 6-0 atas Filipina. Sementara Kamboja harus mengakui keunggulan Timor Leste dengan skor 3-2. Andai Indonesia menang melawan Kamboja, peluang Indonesia lolos ke babak berikutnya terbuka lebar. Dan berikut ini, saudara, prediksi susunan pemain timnas U19 Indonesia dan juga Kamboja. Untuk posisi kiper, gawang Indonesia dijaga oleh Ikram Al-Ghifari. Sementara, saudara, gawang Kamboja dijaga oleh Matt Lenny. Untuk posisi back, Indonesia diperkuat oleh Kadek Arel, Iqbal Gwijangke, Doni Pamungkas, Alvarezi Buffon. Sementara Kamboja, saudara, kita lihat ini diperkuat oleh Sony Tavisif, kemudian ada Chin Vanin, kemudian juga ada Chum Sidat, Tum Makara. Untuk posisi gelandang Indonesia ini diperkuat oleh Vigo Dennis, kemudian ada Tony Firmansyah, ada juga Mufli Hidayat. Sementara untuk Kamboja diperkuat oleh Bong Samuel, Lim Luka, kemudian ada Sovanara, ada juga Sorm Borit dan juga ada Sreng Sokya. Untuk posisi penyerang, Indonesia diperkuat oleh Rizky Afrizal, kemudian ada Jens Raven, ada juga Arlian Syah Abdul Manan. Sementara untuk Kamboja diperkuat oleh Houk Tata. Dan saudara, berdasarkan catatan dari AFF, Indonesia ini baru sekali menjadi juara di Piala AFF U19, yaitu di tahun 2013. Thailand dan juga Australia masing-masing sudah 5 kali jadi juara di Piala AFF U19. Sementara Myanmar dan juga Malaysia ini masing-masing 2 kali jadi juara di Piala AFF U19. Myanmar itu di tahun 2003 dan juga di 2005, sementara Malaysia itu pada tahun 2018 dan juga tahun 2022. Vietnam dan juga Jepang masing-masing 1 kali. Sama seperti Indonesia, yaitu tahun 2007 dan juga Jepang itu pada tahun 2014. Lantas, saudara, bagaimana peluang Indonesia melawan Kamboja pada malam hari ini? Simak pembahasannya usai tayangan berikut ini. Timnas Indonesia akan menjalani laga kedua Piala AFF U19 kontra Kamboja di Gelora Bung Tomo, Surabaya malam ini. Garuda Muda penuh percaya diri sebab di pertandingan pertama mampu mencukur Filipina dengan skor telak 6-0. Pelatih Indra Syafri menyebut semua pemain dalam kondisi prima. Dia juga akan mencoba rotasi pemain untuk mencari komposisi terbaik tim. Seperti yang kami sampaikan di awal, fase grup ini kita akan jadikan untuk fase mencari komposisi terbaik. Oleh sebab itu rotasi akan kita lakukan, apakah nanti di awal atau di pertengahan babak. Untuk latihan secara keseluruhan semua pemain fit semua, nggak ada yang cedera, dan kondisi fisik terakhir pagi tadi laporan dari tim dokter semua baik. Pelatih timnas Kamboja U19 mengakui Indonesia merupakan tim kuat dan favorit juara. Setelah kalah dari Timor Leste di laga pertama, Kamboja harus mencuri poin lawan Indonesia untuk menjaga asa lolos semifinal. Dalam laga nanti, Kamboja akan berusaha bertahan dan melakukan serangan balik cepat. You know, they are a strong team, maybe the favorite in the tournament, and also the host. And they play like very disciplined and follow the strategy. We try to deal with the strong points. Try to maybe we don't have chance a lot to attack. That's why we thinking about how to protect the goal and try to take a few time for counter or for set piece also. Di atas kertas, timnas memang lebih diunggulkan. Sudah 2 kali Indonesia bersua Kamboja di ajang AFF U19, Indonesia selalu unggul meskipun dengan skor tipis. Pada 2003 menang 1-0, pada 2016 menang 4-3. Timnas pun pernah 1 kali menjuarai ajang ini pada 2013 di era Evan Dimas CS. Kamboja belum pernah. Melawan Kamboja harus dimanfaatkan skuad Garuda untuk mematangkan permainan agar lebih siap menghadapi lawan kuat seperti Australia atau Vietnam. Semoga Arhan KKCS bisa mengulang prestasi Evan Dimas dan kawan-kawan 2013 silam.
Lantas saudara, bagaimana peluang Indonesia melawan Kamboja malam ini? Kita akan bahas bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga dan juga ada pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam Bung Arya dan juga Bung Anton. Selamat malam. Ya, saya ingin ke Bung Arya dulu. Bung Arya, ini Coach Indra Syafri ini kan rencananya akan merotasi pemain. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini tidak berbahaya begitu? Bung Arya? Bung Arya, Anda bisa dengar suara saya? Oke, baik. Saya kalau begitu, karena ada gangguan komunikasi dengan Bu Arya Sinulinga, saya ke Bung Anton dulu. Bung Anton, kalau Anda sendiri melihat bagaimana nih? Ada Coach Indra Syafri ini akan merotasi pemain setelah kemarin sudah menang melawan Filipina, lawan Kamboja mau dirotasi. Anda melihat ini hal yang baik atau ada justru berbahaya? Ya, kalau lihat penampilan Indonesia melawan Filipina dan akan menghadapi Kamboja, ya rotasi itu hal yang normal-normal saja. Bahkan memang perlu karena Indonesia kan di grup ini belum punya lawan yang setimpal ya menurut saya. Karena Filipina menurut saya jauh di bawah Indonesia, Kamboja juga agak berbeda lah kelasnya. Indonesia ini di U19 kalau saya perhatikan dari cara mereka bermain, mereka itu lawannya ya nanti mungkin Australia atau Malaysia kemarin juga yang menang telak lawan Brunei atau Vietnam atau Thailand. Ya Thailand nggak begitu bagus juga, tapi Indonesia harusnya sih lawan Kamboja, lawan Filipina juga menang telak ya. Lawan Kamboja juga menurut saya bisa menang telak. Apalagi Filipina kan juga menang lawan Timor Leste kan. Sementara Timor Leste menang atas Kamboja. Jadi sebetulnya di atas kertas, Kamboja ini tim yang paling lemah di grupnya Indonesia. Jadi kalau Indra Syafri mau merotasi, saya kira dia punya kebebasan penuh karena dia harus mencoba banyak pemain. Karena turnamen ini kan nggak cuma 1-2 pertandingan gitu loh. Jadi rotasi menurut saya hal yang memang harus dilakukan oleh Indra Syafri. Oke, kalau Bung Arya sudah bergabung dengan kita, Bung Arya? Bung Arya Sinulinga, oke, belum bergabung ya dengan kami. Tapi Bung Anton gini, kalau kita memang lihat ya, kalau Indonesia dalam pertemuannya dengan Kamboja ini kan selalu menang ya gitu. Tapi apakah itu kemudian membuat kita jadi jumawa? Anda melihat mungkin mental pemain jadi merasa di atas angin begitu? Enggak lah. Dan kalau head to head kan Indonesia di tingkat senior pun selalu menang lawan Kamboja. Kalau di junior ya menurut saya dan udah lama nggak bisa dipakai ukuran juga. Tapi kalau Anda bilang tadi soal jumawa, saya memang khawatir karena kemarin tuh mainnya bagus banget ya lawan Filipina dan bisa mencetak 6 gol tanpa balas. Mudah-mudahan sih Indra Syafri CS bisa menjaga mereka supaya tidak besar kepala gitu loh. Dan saya yakin sih karena Indra Syafri ini kan pelatih yang menurut saya komunikasinya bagus ya, ada Bima Sakti juga di sana komunikasinya bagus. Dia kan kayak bapak gitu ngomong sama anak-anak U19 itu. Saya yakin sih dia punya pemahaman yang sama karena untuk menjadi jumawa nih nantilah kalau udah jadi juara gitu loh. Kemarin lawan Filipina kan levelnya menurut saya levelnya agak jauh dan Filipina kan bukan negara bola gitu loh. Makanya dari kemarin saya bilang lawan Indonesia tuh nanti Australia, Vietnam atau Thailand atau Malaysia gitu. Itu baru bisa kita ukur. Tapi kalau Anda melihat permainan dari para pemain kita ini bagaimana Bung Anton? Ya kalau saya lihat kan ini anak-anak muda ini bermainnya sangat enjoy ya. Nggak ada tekanan, mereka bermain dengan sangat lepas. Saya seperti deja vu ya melihat mereka ini seperti anak-anak U23 yang kemarin nyaris saja lolos ke Olimpiade gitu loh. Jadi mereka bermain dengan riang, dengan keluar semua ability yang mereka punya dan mereka bermain dengan sangat cantik ya. Berani manuver, berani dribbling, berani passing yang agak-agak sedikit akrobat gitu ya. Menurut saya itu bekal yang luar biasa karena dengan kepercayaan seperti itu bisa maju terus. Gitu. Oke, baik. Bung Arya Sinulinga, selamat malam. Bung Arya. Oke, baik, kami masih coba ini terhubung dengan Bung Arya Sinulinga. Artinya kita boleh mengatakan bahwa pemain pada Garuda Muda ini mereka berkualitas begitu ya permainannya?
Ya kalau selalu saya bilang ya, sebetulnya kalau di level U16, U19, Indonesia ini talentanya banyak banget. Ya kan, cuma problemnya ketika mereka berada di klub ini kan jam terbangnya kurang gitu. Oke. Tapi kalau saya lihat, kalau di level ASEAN saja, Indonesia ini sudah sangat sangat bagus gitu loh. Meskipun dengan jumlah pemain jumlah jam terbang pemain yang tidak terlalu bagus, tapi kalau lawannya masih levelnya Kamboja, Filipina gitu ya, Indonesia masih jauh di atas gitu loh. Yang bisa kita ukur nanti kalau ketemu Thailand atau ketemu Vietnam atau Australia atau Malaysia, yang kemarin saya lihat Malaysia improve-nya banyak sekali ya di U19. Jadi harusnya sih bisa jadi lawan tangguh Indonesia. Tapi dari kemarin saya katakan kalau cuma lolos grup A udah pasti lolos. Tapi Indonesia ini targetnya harusnya juara ya, bukan saja karena permainan mereka sangat bagus, tapi juga Indonesia ini kan secara tim ini sangat bagus, didukung oleh puluhan ribu penonton gitu ya. Jadi sayang banget kalau momen sekarang nggak jadi juara. Oke, jadi kalau dengan kualitas seperti yang Anda sebutkan tadi, nanti yang paling challenging bagi Indonesia ngelawan siapa ini? Mungkin ya, saya belum melihat Australia secara utuh. Mungkin dengan Australia atau dengan Malaysia yang saya lihat kemarin betul-betul bagus ya. Oke, kita tahan di sana dulu Bung Anton. Kami akan lanjutkan analisa Anda setelah jeda berikut ini di Sapa Indonesia Malam. Nanti juga akan bergabung Arya Sinulinga. Tetap bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Sudah ada Bung Arya Sinulinga bersama kita, Bung Anton juga. Selamat malam, Bung Arya. Pak Nilo. Oke, Bung Arya, kalau Anda ini baru saja kick off ya, Indonesia versus Kamboja begitu. Anda sendiri melihat rotasi pemain yang dilakukan oleh Indra Syafri, kemudian juga kualitas permainan kita kemarin setelah Filipina, optimiskah PSSI ini dengan permainan malam ini? Saya sih sama seperti Bung Anton ya, bahwa lawan kita juga yang di grup ini kan nggak begitu berat harusnya ya. Dari segi kualitas pemain kita nggak gitu berat. Artinya kalau mau dirotasi oleh Coach Indra Syafri pun itu lebih kepada untuk menambah jam mainnya anak-anak kita gitu. Apalagi kan kali ini tetap ya, saya lihat starternya nggak jauh beda sama starter ketika kemarin lawan Filipina ya. Jadi nanti mungkin di tengah permainan atau gimana dia akan lagi pemain-pemainnya. Tapi tetap sama bahwa harusnya sih ini secara di atas kertas harusnya menang gitu ya. Soal menangnya berapa kita belum tahu. Tapi nanti akan juga saya bahwa nanti akan diuji ketika melawan Thailand atau melawan Vietnam dan Australia gitu. Oke, Bung Arya, tadi kan kalau Bung Anton menyatakan bahwa ini mah udah di atas kertas, kita udah lolos nih fase A-nya gitu. Tapi sebenarnya harusnya kita punya target itu ya juara gitu, seperti 2013. Apakah itu juga jadi target PSSI dan bagaimana PSSI kemudian merasa itu bisa dicapai atau tidak? Seperti yang kita sampaikan, sebenarnya AFF ini target antara sebenarnya. Jadi bukan target utama kita ya. Nanti ini kan akan masuk ke yang AFC dan sebagainya dan juga SEA Games ya. Itu baru mereka akan jadi target mereka. Kalau sekarang ini sebenarnya target antara. Kalaupun nanti juara itu udah sangat bagus ya. Artinya ini berarti level mereka udah level di situ gitu. Jadi kita nanti masuk ke yang ujian sebenarnya SEA Games atau apapun itu, mereka udah bisa pasti juara sih. Gitu sih Mbak. Jadi targetnya di PSSI di AFF ini apa? Sama, ini hanya target antara aja. Jadi kalau juara bagus banget. Tapi kalau ya jadi lihat ini seperti kemarin Nova juga, Coach Nova kan sama ya, bahwa ini juga kemarin kita di AFF 16 itu target antara. Jadi nanti mereka akan diuji ketika mulai nanti di kualifikasi Piala Dunia ataupun kualifikasi di Asia untuk Piala Dunia 17 gitu. Oke, Bung Arya, ini soal naturalisasi juga jadi sorotan. Apakah ada rencana penambahan gitu? Itu yang mana? Untuk yang mana Mbak? Pemain naturalisasi U19? Kan ada beberapa target kita untuk 19, ada beberapa orang yang memang kita targetkan untuk ini ya. Ada berapa? Bisa 2 atau 3 lah yang kita tambahkan nanti ya. Oke. Tapi yang pasti sekarang kan udah masuk kan James Raven udah ya. Kalau yang lain juga ada masalah
Ada juga yang memang masalah administrasi dan sebagainya yang memang mereka nggak bisa penuhi ya kita nggak bisa lakukan. Tapi yang pasti ada beberapa lah. Tapi itu Oke. lebih kepada untuk memperkuat tim aja. Oke, baik. Ini terakhir ini karena sudah kick off sekarang. Saya mau nanya dulu, tebak skor dulu. Bung Arya berapa nih kira-kira skor malam ini? 4-1. 4-1. Bung Anton, Bung Coy. Saya nggak pernah tebak skor, tapi saya selalu bilang gini, kemarin lawan Filipina bisa menang lebih dari 2 gol, ternyata 6 gitu loh. Kalau sekarang juga bisa lebih dari 2 gol lah, bisa 3 atau 4 gol. Indonesia itu ketika menyerang tuh bagus sekali gitu. Dan saya lihat mereka sangat produktif, harusnya sih bisa 4 gol gitu. Oke, baik, 4 gol sama-sama tadi. Bung Arya juga 4 tadi. Terima kasih Bung Arya dan juga Bung Anton Sanjoyo sudah berbagi pandangan di Indonesia Malam.